Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, Ketua Majelis Ulama Indonesia Batang, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama, lesep penjenengan wingking, seluruh tokoh yang hadir yang saya hormati, yang sangat kita banggakan, Bapak Bupati yang telah mampu menggabungkan versi musik dengan alat ala Timur Tengah dan ala Batang. Luar biasa ini. Aplaus untuk Pak Bupati. Ini jarang, hari begini udah jarang. Bupati ngerawit ini jarang. Seluruh jajaran Forkompimda yang saya hormati, Pak Kapolres dan jajaran Pak Dandim, ada ya, oke. Pak Camat, dan alhamdulillah saya punya saudara yang lagi ulang tahun malam hari ini, yaitu Bapak Ketua DPRD. Ya, semoga jadi umur yang barokah ini. Ini semua yang hadir, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang berbahagia. Jadi kita ini punya punya satu kehidupan yang berkompromi dengan kehidupan yang lain, yaitu terutama kehidupan keyakinan. Ini semua ini mungkin keyakinannya sama, tapi kadar yakinnya beda. Tapi ya suka ndak suka, mau ndak mau, kita punya sosok ideal dalam kehidupan ini yang menginspirasi dan yang bisa kita teladani. Entah dari sisi yang mana, monggo. Karena Rasulullah itu sempurna. Jadilah kita ini enggak sempurna. Jadi ya monggo, mau nyontoh dari sisi yang mana, monggo. Rasulullah itu uswatun hasanah, teladan yang baik. Terus Rasulullah itu punya akhlak yang terbaik. Jadi dari segala sisi semua manusia bisa mengambil ibrah, mengambil contoh. Nah cuman yang nyontoh ini kan pas-pasan. Makanya ya nggak ada yang bisa nyontoh secara komplit. Jangankan nyontoh Rasulullah, di Batang ini penggemar Romai Rama aja nyontoh Romai Rama susah. Ada yang cuman nyontoh jenggotnya tok, ada yang cuman bisa nyontoh potongan rambutnya, ada yang cuman nyontoh tas galungan tasbih, ada yang nyontoh nyanyi dangdut. Nah apalagi yang akan kita bahas ini Rasulullah, manusia terbaik, makhluk terbaik. Nah kita ini cermin retak. Makanya cermin retak itu kadang tidak bisa mencontoh secara utuh.
Jadi maka kita bisa melihat dinamika umat Rasulullah ini macam-macam. Ada yang jadi model NU, ada yang jadi model Muhammadiyah, ada yang jadi model LDII, ada yang jadi model apa itu Rifaiyah, Qadiriyah, Syadziliyah. Itu semua ya karena tidak ada yang bisa komplit nyontoh Rasulullah. Apalagi kalau kita sudah berbicara tentang Rasulullah ini sebagai nabi penyempurna, nabi-nabi Allah. Itu bukan sesuatu yang mudah. Makanya kita malam hari ini ngaji yang ringan-ringan saja. Oh, usah yang berat-berat karena kita ini nanti tak ajak ngaji yang berat-berat. Wah, semple kita ini. Loh iya, Pak Kapolres nyontoh Rasulullah ya nggak bisa komplit. Sholat duha mungkin nggak bisa Pak Kapolres, karena kalau jam duha harus ngantor, nggak bisa. Mungkin bisa nyontoh Rasulullah ya sholat 5 waktunya bisa, itu pun kadang molor-molor karena tugas. Nggak bisa. Pak Camat itu rajin sholat duha ya nggak bisa, rajin sedekah ya nggak bisa. Camat kok rajin sedekah ya kena gratifikasi. Loh ya itu kehidupan, jadi kita tenang aja, jadi nggak usah terus ngotot. Itu yang selawatan itu ya nyontoh baca sholawat itu. Tapi nyontoh yang lain mungkin juga nggak bisa. Nyontoh kedermawanannya ya belum bisa, karena mungkin nggak punya uang. Itu. Pak Bupati ini penguasa, pemimpin tertinggi di Batang. Nyontoh loman bisa, tapi nyontoh beristri 4 nggak bisa. Sama. Jadi nggak bisa, bukannya nggak bisa, nggak berani. Iya, mungkin berani, tapi ibu bupati lebih berani. Jadi ya itulah. Jadi orang tidak ada yang komplit. Siapa yang bisa komplit nyontoh Rasulullah? Makanya tiba-tiba kemudian di Indonesia ada kaum muslimin dengan jumlah yang sedemikian besar, ada jumlah umat Islam yang demikian besar di negeri yang jauh, dengan bentuk budaya yang berbeda, dengan geografi yang berbeda. Ini bukan sesuatu yang hadir dengan tiba-tiba. Artinya ada sesuatu yang dibalik itu semua, ada yang ngerjakan gitu loh. Jadi ada yang mendesain, ada yang nukangi. Itu ada yang nukangi. Kenapa? Ya karena memang Rasulullah itu jangkauannya memang jangkauan internasional. Jadi Rasulullah sebagai nabi terakhir ini memang dicipta oleh Allah, punya skala yang memang skalanya transnasional, lintas bangsa, lintas suku, lintas negara, lintas teritori. Kalau Nabi Adam ini kan masih ngurus satu keluarga, Nabi Nuh masih ngurus satu suku, Nabi Musa Palestina sama Mesir, Nabi Isa melebar dikit ke Romawi. Tapi Rasulullah ini kelasnya adalah kelas internasional. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi diutus di tahun 600. Itu memang didesain menjadi sebuah gelombang perubahan internasional di tahun itu. Nah, nyampe sininya sekitar tahun 1400 Islam itu. Padahal di sana tahun 600. Nah, Rasulullah lahir itu ketika dunia sudah penuh dinamika.
Jadi dunia sudah penuh dinamika. Mungkin contoh Batang ya. Batang itu zaman Bung Karno mungkin nggak sepenuh sekarang. Dinamikanya juga nggak banyak. Zaman Pak Harto, Batang itu ya dinamikanya masih gitu-gitu aja. Alas Roban masih pusat kemacetan. Tapi begitu Pak Jokowi, Batang sudah tertata dan Alas Roban bukan lagi rute yang menakutkan, bukan lagi jalur tengkorak kan. Nah, zaman berubah, maka problematika yang dialami oleh bupati di zaman Pak Harto sangat berbeda dengan bupati yang ada di zaman Pak Wihaji. Berbeda, nalar berpikirnya juga berubah. Bupati zaman Pak Harto masih ngurus Pak Pos, bupati di zaman Pak Wihaji udah nggak ngurus Pak Pos, karena surat udah nggak berguna sekarang. Dulu kan orang masih kirim surat, di zamannya Pak Wihaji orang sudah pakai WhatsApp, udah gitu aja. Banyak yang berubah. Nah, begitu juga ketika Rasulullah diutus jadi nabi. Mekanisme perubahan internasional sudah menyeluruh terjadi. Tahun 600 ketika Rasulullah dewasa dan menjadi nabi, Cina sudah menjadi kerajaan besar, India sudah menjadi bangsa besar. Bahkan di sini tahun 600 itu kerajaan Galuh sudah gede. Sudah besar di sini kerajaan Galuh. Tarumanegara sudah menjadi kerajaan besar di Jawa Barat. Dan lereng Gunung Gunung Dieng sudah tumbuh kerajaan Mataram. Di mana ketika Rasulullah jadi nabi, di sini kerajaan sudah mulai luar biasa maju. Tahun 800 setelah, artinya 100 tahun setelah Rasulullah, ini sudah bisa membangun Borobudur. Makanya enggak mudah Rasulullah itu, harus menjangkau bangsa-bangsa. Ketika bangsa-bangsa yang ada sudah menjadi sebuah bangsa yang punya peradaban yang sangat tinggi dan sangat maju. Sudah sangat tinggi. Makanya ketika menaruh ajaran, Rasulullah itu ditaruh di Mekah sana untuk memberikan sebuah pembelajaran di mana manusia itu punya nalar yang bertolak belakang dengan nalar Islam, bertolak belakang dengan nalar agama. Kita nggak bayangkan ribuan tahun Nabi itu orang Bani Israel. Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Yakub. Yakub itu Israel, punya anak 12 dikenal dengan nama Bani Israel. Yakub itu putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu putranya Nabi Ibrahim. Nah, belum pernah ada nabi dari Arab, itu belum pernah. Makanya laqad kana lakum fi rasul, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Anfusikum itu artinya dari kalian orang Arab. Sekali-sekalinya dari Arab itu. Nah, karena tidak pernah ada tradisi nabi dari Arab, maka orang Arab itu nggak kenal nabi. Makanya ketika nabi itu menyatakan diri, aku nabi apa? Orang Arab nggak kenal. Makanya ketika Nabi mengaku sebagai Nabi ya dilawan, diusir. Contoh paling sederhana saya di sini. Saya hadir nggak perlu khawatir. Dari mulai Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, semua ngerti, kiai itu ngerti. Karena sudah diajari oleh kiai yang sebelumnya. Jadi konsep kiai, konsep ulama itu sudah dikenal sama orang Batang. Jadi ketika saya datang ya disambut-sambut, disalam-salami, selfie biasa. Karena orang sini sudah ngerti kiai. Tapi masyarakat Irian pedalaman yang nggak pernah dikasih kenal tentang kiai, jangan salah.
Ketika saya masuk ke sana mungkin dikira tim pemburu babi. Loh iya. Iya, karena mereka nggak kenal konsep kiai. Nah, di Mekah itu waktu itu nggak kenal konsep nabi, itu nggak kenal. Nabi itu yang ngerti ya pemegang kitab suci. Nah, yang megang kitab suci itu posisinya di Filistin. Orang Yahudi, orang Nasrani, sama di Madinah. Di Mekah nggak ngerti wong penyembah berhala. Dia pagan, dia penyembah berhala. Dia nggak ngerti nabi ngopo, nggak ngerti. Gitu lah. Dia penyembah berhala. Yang ngerti cuma 2 orang, satu namanya Bukhaira, satu yang namanya Warokoh bin Nufel. Ya cuman itu aja yang tahu. Liannya ngerti ini dukun, ngerti ini penyair, ngerti ini orang kaya gitu, dia nggak ngerti nabi. Makanya ketika nabi itu menisbatkan aku nabi, orang Arab nggak ngerti. Bayangke panjenengannya, suruh jadi nabi di kampung yang orang nggak ngerti nabi, menjelaskan posisi nabi itu sulitnya luar biasa. Makanya ketika orang sana menolak, Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah umatku karena mereka nggak ngerti. Jadi ketika Rasulullah diusir itu bukan karena semata-mata orang Arab itu memang brengsek, ya nggak ngerti. Belum lagi ajaran Islam itu ajaran yang bertolak belakang dengan struktur sosiologi, antropologi Arab. Orang Arab itu kan Tuhannya patung. Tiba-tiba Rasulullah mengajarkan Tuhan itu nggak kelihatan, kan itu pusing orang Arab. Patungnya biasanya banyak, tiba-tiba Rasul itu mengatakan Tuhan itu ada tapi nggak kelihatan. Apa nggak rumit itu orang Arab? Biasanya Tuhannya banyak dikasih Tuhan satu itu kan pusing. Ini tiba-tiba Matlata, Hubal, Manat, Uzza nggak ada semua. Udah cuman satu, nggak kelihatan. Gimana? Nggak bisa paham. Gitu loh. Nah, yang kedua disuruh ibadah. Coba, biasanya kan kalau beribadah kan patungnya ada, serem. Kan pede kalau Tuhanku sujud-sujud. Lah ini terus tiba-tiba nggak ada. Bayangkan, cuman gini terus. Makanya ya nggak mudah, nggak cuman di zaman itu, bahkan sampai hari ini juga susah. Iya kan? Sholat itu kan sulit. Ini wajah tu wajhiyah, tapi begitu melek kita lihat jam dinding, kita lihat sepatu ruku bolong, telinga kita malah dengar bakul bakso, kan sulit. Jangankan zaman itu, sekarang aja susah. Loh, makanya kemudian cuma diajarkan ubudullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya sudahlah, yang penting kamu merasa melihat Allah. Kalau kamu nggak lihat Allah, yakin Allah lihat engkau. Akhirnya sholat itu enak, yang penting merasa dilihat Allah. Allahu Akbar, inni wajjahtu wajhiyah. Oh ya sudah, nyari-nyari nggak ketemu, yang penting jangan lupa kita dilihat Allah. Ya gampang. Akhirnya kayak kita tenang sholat karena merasa dilihat Allah. Makanya sholat itu nggak apa-apa. Allahu Akbar, ding ding, bakso boleh, yang nggak boleh itu 3 mangkok pak, nah nggak boleh. Lo itu pelajaran susah. Nanti kapan-kapan kalau waktu Isra Mi'raj tak jelaskan sulitnya ngajari sholat. Jadi sampean pikir terus ngajari sholat itu gampang. Wah itu sekolahnya bertingkat-tingkat itu. Dari ka'anaka, dari aqrabu min hablil warid, panjang sampai 5 sekolahan itu. Kapan-kapan kalau masih Isra Mi'raj tak jelasin biar gak ribut itu. Tuh, di Arab itu nggak ada air. Tiba-tiba Rasulullah mengajarkan toharoh pakai air. Coba gimana nggak sulit? Air itu sesuatu yang sulit di Arab. Makanya orang Arab itu banyak menyimpan air dari pelepah, dari sadapan kurma, dari perasan anggur. Ya karena diperas lama-lama ya jadi mabuk. Sesungguhnya nggak niat mabuk, cuman menyimpan kadar air agar bisa minum sewaktu-waktu. Cuman yang disimpan itu perasan anggur, ya mabuk akhirnya.
Sesungguhnya itu cadangan air, bukan niat mendem, itu enggak. Makanya. Nah, air susah disuruh toharo. Bahkan disuruh jinabat. Mandi aja susah. Ini disuruh air aja diminum susah, suruh mandi. Padahal jinabatnya orang Arab itu enggak kayak orang Batang. Orang Batang sebulan sekali. Orang Arab jinabatnya semalam 8 kali bisa. Pakai air semua, gimana nggak sulit. Di sana itu makanan susah. Harus berburu, harus perang. Tapi disuruh berbagi, bagaimana nggak? Makan sendiri aja susah. Malah diminta berbagi zakat, berbagi sedekah. Di sana itu panas. Malah disuruh puasa. Orang sini suruh puasa gampang, kalau kepanasan nyemplung sungai jadi dingin. Sana panas kayak gitu suruh puasa dari sebelum matahari terbit sama matahari terbenam. Sulitnya kayak apa? Haji disuruh ikhram, mukanya nggak apa, kepalanya nggak boleh ditutup, panas kayak gitu. Apalagi kalau tawaf. Tawaf itu perempuannya tidak boleh menutup muka. Syahwatnya kayak apa? Wong biasanya lihat kaki aja syahwat, apalagi ini lihat muka perempuan, nggak ada yang ditutup, terbuka semua. Sementara yang laki-laki disuruh pakai baju, nggak boleh dijahit. Itu kalau mau ndablek kan tinggal wes gitu aja. Jadi sistem pembelajarannya ini bertolak belakang dengan mekanisme sosiologi antropologi Arab. Loh, tapi Rasulullah berhasil. Loh, kok Rasulullah berhasil? Makanya dalam ilmu kepemimpinan gak ada tokoh dunia manapun yang bisa menyaingi Rasulullah. Kalau yang lain pembelajarannya itu hampir semua sesuai dengan konteks sosiologi antropologinya. Tapi Rasulullah terbalik. Makanya Islam itu dijelaskan ja'a ghoriban wa sayaudu ghoriban, terasing dan akan pergi dengan asing itu. Karena waktu itu terasing betul, aneh. Dan Rasul berhasil. Kenapa Rasulullah berhasil? Karena menggunakan sistem pendidikan percontohan, bukan pembelajaran dalam pengertian pengetahuan. Rasulullah memberi pembelajaran dengan percontohan. Artinya apa? Terjadi pola kehidupan antara Rasulullah dan para sahabat, berbagi rumah, berbagi waktu, berbagi tempat 24 jam. 24 jam sahabat itu bareng Rasulullah. Dan Rasulullah itu jalankan dulu, baru orang disuruh sholat, ya shollu kama ra'aitumuni usolli. Loh, Rasulullah itu yang jalan. Jadi Rasulullah itu tidak duduk memberikan pembelajaran. Saudara-saudara, kita itu begini. Jadi enggak melakukan mau'idatul hasanah, tapi uswatun hasanah. Nah, sekarang ini yang banyak nyontoh itu adalah mau'idah hasanah. Uswatun hasanah, penteladanan jarang terjadi. Loh, makanya sampean lihat hadis itu betapa dekatnya Rasulullah dengan sahabat. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku disuruh sama Rasulullah. Dekat kan? Disuruh kok. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dilarang sama, ini deket dong, dilarang sebelahan gitu. Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu. Aku bersama Rasulullah menjalankan. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Aku lihat Rasul menjalankan. Loh. Sami itu aku mendengar. Yang jauh itu kan yang haddatsana sama yang akhbarona. Aku dikasih kabar. Nah, itu biasanya hadisnya orang Badui. Deket. Nah, persoalannya adalah sistem kehidupan Rasulullah yang komunal bersama para sahabat ini
Nah, itu terduplikasi di Indonesia. Terduplikasi di sini namanya pondok pesantren. Terduplikasi, kiai santri itu hidup bareng persis kayak Rasul. Berbagi waktu, berbagi rumah, berbagi makanan, sampai kiainya itu diomeli bunyai, santrinya itu denger. Loh, yang nyontoh itu kan pesantren, hidup bersama itu komunal kayak begitu. Kalau nyontoh yang lain aja mudah, nyontoh cingkrang gitu ya tinggal dipotong itu cingkrang. Nyontoh jenggot ya yang penting jangan dicukur ya jenggot. Tapi yang paling berat itu kan nyontoh watak komunalnya Rasul bersama sahabat. Dan itu ada di Indonesia yang namanya pondok pesantren. Lah kenapa mekanisme itu kok diperlakukan? Ya karena agama yang ada di sini, sistem sosial yang ada di sini waktu itu adalah sebuah sistem yang sangat mandiri. Mandiri orang sini itu. Orang sini orang mandiri. Makanya ketika Islam datang ke sini setelah melewati perjalanan hampir 600 tahun, dari tahun 500 sampai tahun 1400 itu berapa? 800 tahun melewati sini. Nah, ketika nyampe sini, ini bangsa sudah jadi. Bangsa sudah jadi. Contoh yang misalnya yang di sebelah kita ini adalah contoh peradaban yang sudah jadi. Alat musik itu menunjukkan betapa kita sudah bangsa yang jadi. Alat musiknya Arab itu terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Kayu tinggal motong, kulit tinggal nyembelih, itu aja ditempelin pakai paku. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan itu dulu. Itu dari apa? Dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Itu contohnya. Ya, contoh. Jadi makanya kita ini yang orang lain memiliki, kita juga punya. Sejarah-sejarah besar kita punya. Kisah cinta yang melegendanya orang Eropa, Romeo Juliet. Di Cina ada Sampai Ing Tai, di Arab ada Kais dan Laila. Di sini punya kita. Ande-ande lumut, Roro Mendut, Prono Citro, punya kita. Jadi jangan menganggap bahwa kita nggak punya. Di sana punya kisah Ibu Tiri yang kejam menghasilkan cerita Cinderella. Kita punya bawang putih, bawang merah, pleteng kuning, pleteng abang. Kita punya. Itu. Ledole si ande lumut temurunono putri kang unggah-unggahi. Lho kan itu. Putrine kang ayu rupane. Leteng abang iku kang tadi arane. Busibu kula mboten mudhun, busibu kula mboten purun. Najan ayu sisane si yuyu kang. Loh, kita punya. Kita punya. Kata siapa kita gak punya? Di sana punya orang kuat namanya Samson. Di Arab punya orang kuat namanya Sam'on. Kita punya Bantung Bondo Oso. Loh, komplit. Jadi apa yang kita nggak punya? Loh, itu menandakan bahwa ketika peradaban rahmatan lil alamin itu datang, dia mesti negosiasi. Jadi makanya jangan pernah kita membayangkan Islam yang datang ke sini itu Islamnya orang goblok. Jangan. Oh, Islamnya orang cerdas yang datang ke sini. Kenapa? Karena ketemu dengan peradaban yang sudah jadi. Udah hebat. Coba ketemu Mojopahit kok. Pusat peradaban penguasa 2/3 dunia. Angkatan lautnya, angkatan daratnya, kepolisiannya,
Bayangkaranya Majapahit itu yang dipimpin Gajah Mada, nggak ada yang bisa menaklukkan. Angkatan laut yang dipimpin Lembu Nalah penakluk 2/3 dunia, bahkan sampai semenanjung Korea ditaklukkan. Sehingga yang buka hutan di daerah Kimhae itu namanya Surowareng, itu di Korea Selatan. Itu jangan dikira kita ini bangsa. Kapal-kapal induk kita waktu itu 4 kali lipat kapal induknya Mongolia. Kapal induknya Mongolia sanggup ngangkut 1.500 tentara, 500 kuda. Kapal induk kita 2.500 tentara, 1.500 kuda bisa diangkut karena kayu di alas roban besar-besar. Sekarang nggak ada. Saya lagi nyari ini mau tak bikin masjid. Loh, besar kita ini. Lembu Nalah. Angkatan daratnya ke Buah Nabrang. Siapa yang bisa mengalahkan? Makanya jangan salah kalau kemudian pasukan Bayangkara menjadi inspirasi kepolisian untuk hadir menjadi pembela negara dengan nama Korps Bayangkara yang diteruskan Pak Kapolres ini. Makanya hari lahir polisian, hari lahir Bayangkara. Nah itu tentara nasional luar biasa. Nah itu kan sesuatu yang kita ada di depan mata kita. Makanya tidak mudah diceritani agama. Ya udah ngerti orang sini, wong wis duit Gusti Allah. Diceritani tentang surga, ya orang sini nggak terlalu tertarik. Surga itu airnya mengalir, batang pusat air. Diceritani minum dari madu, alas roban pusat madu. Ceritani minum susu, orang sini nggak suka minum susu. Iya kan, ceritani banyak buah-buahan di surga, di sini pusat buah-buahan, mulai dari cipluan sampai apa aja ada. Jadi jangan pernah kita membayangkan, sampai pikir orang sini itu ketika tahun 1400 Islam datang itu ini dalam keadaan bodoh. Tidak. Kita punya bahasa aja sampai hari ini menjadi bahasa paling rumit di seluruh dunia. Jadi sekarang orang Arab bilang Rus. Orang Inggris bilang rice. Orang sini kalau masih di sawah kecil wine. Kalau sudah gede pari. Kalau sudah dipanen gabah. Wite damen. Loh, kalau sudah digiring giling beras. Kalau cuil-cuil menir. Kalau dimasak sego. Buntel godong lontong. Buntel janur kupat. Diublek-ublek bubur. Silite gosong intip, garing ra kepangan karak. Betapa kita punya itu semua. Detail bangsa ini. Gitu loh. Jadi makanya ketika di sana dengan konsep komunal kehidupan sahabat, masuk sini ketemu dengan peradaban yang sudah mapan. Di sana ketemu orang Arab, sini ketemu bangsa yang berbeda-beda. Ada bangsa Jawa, ada bangsa Sunda, beda-beda. Agamanya macam-macam. Gitu lah. Diajak berbicara tentang kekuasaan, Majapahit kuat. Diajak berbicara tentang perang, jago perang. Diajak bicara ekonomi, Majapahit kaya. Makanya kayak Pak Bupati kan sama kan. Waktu nyalon bupati ngajak omong orang pinter susah. Kalau ngajak omong yang bodoh-bodoh gampang. Itu kasih sembako beres. Iya kan? Tapi yang pinter-pinter ya gagasan. Calon-calon camat itu kalau ketemu bupati ya berbicara gagasan. Bukan berbicara paket sembako. Nah sama juga wali ketika bertemu dengan ulama-ulama Islam, ketemu dengan pemimpin-pemimpin negeri ini, yang dibicarakan ya bukan kok terus apa hantu gitu yang nalar. Nah itu loh, makanya kemudian ketika Islam ketemu dengan peradaban sini, yang ketemu ini orang-orang yang hebat,
Orang-orang yang alim, bukan orang yang bodoh. Makanya indah. Itu. Satu contoh misalnya. Orang sini itu punya konsep bahwa yang namanya hidup itu adalah mati. Nah, ketika mati, hidup lagi. Yang datang ke sini ya tidak kemudian marah-marah. Kamu itu besok kamu itu mati dihitung, ya enggak. Karena orang sini itu hobinya nembang, ya diajari nembang. Wali-wali itu yang mestinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, cuman disampaikan dengan ojo lali sangkan paraning dumadi. Nah, orang sini karena suka nembang, ya diajari dengan tetembangan. Orang Jawa kan hobinya nembang. Orang Jawa itu lihat mentok nembang, tok mentok tak kandhani wong delok mentok kok nyanyi. Lihat bintang ya nyanyi. Ya ning tawang ana lintang cahayu nembang. Bojone ilang nembang. Dang bali Sri nembang. Lah itu makanya kemudian hampir seluruh sistem pembelajaran pakai tetembangan. Misalnya kemudian mengajarkan kematian, orang Jawa diajarkan tentang tembang namanya mocopat. Wong urip iki maca barang papat. Barang papat itu kancane nyawa sing medun ngalam donya ini, masuk di dalam raga. Nyawa itu punya teman 4, sebelah kiri 2, bagian nyesatkan, sebelah kanan 2, bagian ngajak baik. Ini jin korin sama hafadhah. Nah, supaya wong Jawa itu paham dijenengke dulur papat 5 pancer. Nah, mulakno pancer itu kalau butuh apa-apa pakai saudara kanan, saudara kiri bisa. Mencintai perempuan pakai saudara kanan ya bacanya ya Rahmanu ya Rahim. Kalau pakai saudara kiri ya sunama tekaji ajiku jaran goyang. Sama-sama I love you. Pengen kuat kalau pakai jalur kanan ya la haula wala quwata illa billah. Kalau kiri ya sunama tekaji ajiku Bandung Bondo Oso. Kalau pengen kaya pakai jalur kanan ya sholat duha ya Fatahu ya Rozak. Kalau pakai jalur kiri ya bawa ayam cemani naik gunung kawi. Ya sama-sama. Makanya kiai sama dukun itu sama. Lah ya kiai sama dukun sama. Kalau tirakatnya sama-sama kuat ya dukun ya mandi, kiai ya mandi. Sama-sama terangnya. Itu. Cari ayam hilang ya ke kiai ya ketemu, tak kok dukun rata wates ya ketemu. Cuman padangnya sih sama-sama terangnya beda. Yang satu terangnya lampu, yang satu terangnya kebakaran rumah. Sama-sama kelihatan. Cari ayam itu apa? Pakai baterai sentolop itu ya ketemu, pakai belarak digendel diobong ya ketemu. Ning lampune masih utuh belarak entek kok. Obong ini kan cara strategi yang luar biasa. Saya jelasin ini karena lihat gamelan itu aja. Itu salah satu strategi. Makanya kemudian kehidupan itu dibikin kayak tembang. Tembang yang pertama mocopat itu Mas Kumambang. Apa Mas Kumambang? Ya kemambangnya nyawa medun ngalam donya sambut ngapati mitoni ruhani turun. Setelah Mas Kumambang, tembang kehidupan berikutnya adalah tembang mijil. Mijil itu lahir. Diakekoi kalau lahir lanang ya 2, lahir perempuan wedhuse 1. Kalau lahir banci ya 1,5 kan. Nah itu mijil. Setelah mijil kinanti lah. Kecil-kecil itu sangoni kanthi agama, kanthi akhlak, bangun TPQ, bangun TPA. Untuk apa? Ngajari akhlak, ngajari agama. Karena anak kecil harus dikinanti santi agama kanthi akhlak. Lolos disangoni agama kinanti akhlak, kesusul tembang sinom. Bakal dadi cah nom wis mulai ndablek. Apalagi nek wis bar sinom tembange asmara. Nah, mulai ke taman asmara ndak bisa diajari taek kucing rasa coklat. Lha nek wis bar asmara ndono gambuh, bakal jumbuh lanang wedok bangun rumah tangga nikah.
Habis nikah ketemu tembang dandang gula, ketemu dandang pahit, ketemu gula legi. Itu dapat suami ganteng, duitnya banyak, pinter, kayak Pak Bupati atau Pak Kapolres, ya untuk gula legi. Lah untuk bojo wis rupane elek, ora tau ndek duit, senengane ngramal togel, pahit uripe. Oleh dandang. Itu kan manis pahitnya kehidupan. Bar dandang gula tembangi durma. Kehidupan sudah waktunya berdharma bakti. Yang punya kekuatan Pak Bupati jadi bupati, yang punya kekuatan militer jadi tentara, jadi polisi. Nek duwe bondo ya dharma bakti harta, duwe ilmu dharma bakti ilmu, kalau punya tenaga ya dharma bakti tenaga. Durma. Nah setelah durma apa tembangnya? Adalah tembangnya pangkur. Kalau ndak sempat berdharma bakti, hati-hati kesusul pangkur. Ngerti-ngerti wis wayahe mungkur, dengkul wis linu, untu wis protol, mripat wis lamur. Sing sinome tatonan naga kok wis mengker dadi gambar cacing. Nah iki pangkur. Ya sudah tompoan wis wayahe mungkur. Wis nang goleki masjid sana sudah. Rakitang setahun pisan riyo sana. Soalnya nanti kalau sudah pangkur kok ndak nang mungkur kesusul megat roh. Megat roh niku dipegat raga sukmane. Terakhir tembange pucung menungso meng dipocong sluku-sluku tok lebokke lawang ciut, mula wong tuwek jenenge buyut, siap-siap mlebu lawang ciut. Petruk malaikat mungkar nakir takoni, "Marabbuka?" "Allahu rabbi." "Allah." Allah tawapuk pewok. Tahan kali malaikat rokib kelipet ojo to ngono. Lho aja piye iki lho catetane wong wis gelem ngaji. Endi catatan iki lho, tapi kok pas ngaji kok turu ya wis ta. Nek turu berarti ya bokonge. Lah kok ora iso muni Allah ya iku ilat batang. Lho nek ora gelem ngaji ya sudah. Marabbuka tapuk pak ngono. Canggah gulune. Langsung dadi wareng wedi ndelok akhirat, cemplung nang neraka diudek-udek diangkat gantung kaya siwur, tutuki modal madil ketarangan bodol digecek ajur mumur kaya gedebok bosok. Mula pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udek-udek gantung siwur tarangan bodol gedebok bosok lho. Ini kan pembelajaran. Nah setelah lagune dadi musik dibikin, yang tadinya gamelan cek tangan diganti gamelan slendro pelok. Enggak sing suarane nang ning nang nong dang gung. Ya uripmu nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono. Kadang nang kene apik, kadang nang kono elek, kadang nang kene ngaji, kadang nang kono nyolong pitik. Ngono urip ngono iki. Ya nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono. Cuman nek pengen pungkasan apik dang gung, dang balik nang Sang Hyang Agung. Fafirru ilallah nang bali nang Gusti Allah. Nah wong Batang kadang niku mboten ngerti. Nang ning nang nong dang ngono niku. Lho kok ana sing hehe wae dadi ae. Lho kan kata sing nang ning nang nong dang ono sing nang ning nang nong dang kluduk ngono kaya ana. Ya uripe nang ning nang nong. Itu pembelajaran yang luar biasa. Makanya sesungguhnya ketika saya tadi melihat ada sistem pengrawit masih mengajarkan itu, artinya bahwa di Batang ini masih menjadi bagian dari proses pembelajaran agama yang ratusan tahun yang lalu mampu mengislamkan Nusantara. Loh itu loh. Jadi makanya ya sudah, ini bangsa udah jadi, waktu itu sudah kenal. Loh, makanya kan hal-hal yang kecil-kecil remeh-temeh udah nggak diajarkan lagi. Tentang sopan santun udah nggak diajarin di sini. Kalau di sana masih diajarkan masuk rumah jangan dari belakang,
masih diajarkan. Sini kayak gitu udah nggak diajari. Orang sini sudah sopan santunnya udah jadi. Di sana masih diajari la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dha. Kamu jangan manggil utusanku seperti kamu manggil temanmu. Nah di sini udah perlu diajarin kayak gitu. Pasti manggil Rasulullah ya Habiballah ya Syafi'allah. Wong di sini manggil tukang patri aja Mas. Manggil tukang bakso Pak ngono mriki. Lembut sudah. Di sini udah punya sopan santun. Pak Lek, Pak D bahasa sudah halus. Nah, monggo nih Pak Bupati, monggo Pak Bupati didahar. Wong Bupati, nah di sini nek konyol monggo dipangan. Nah, badoken terus kasarnya untalen itu di sini. Udah bahasa udah jadi. Makanya mana ada kemudian sistem pembelajaran bahasa? Nggak ada. Sistem pembelajaran sopan santun dan akhlak di sini sudah jadi. Bahkan Islam teko karek nganggo. Islam itu nemu akhlak yang baik, nemu budaya yang sudah mapan, nemu tok ning ngene ketemu barang apik tok. Gitu lah. Nemu macam-macam. Lah itu yang akhirnya menjadi penguat agama. Itu. Lah sampai akhirnya pelan-pelan menemukan sistem negosiasinya. Lah negosiasinya ya dari bahasa negosiasi, simbol-simbol negosiasi. Makanya kayak saya gitu misalnya mestinya syaikhun. Ya sampai di sini ya kiai, ya campur kebo Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret, enggak apa-apa. Yang tadinya mekanisme komunalnya Rasulullah sampai ke sini ketemu dengan mekanisme pesantren kadang ngisi gitu aja. Yang tadinya tilmidun muridun disebut santri, tempat sholat musola dadi langgar. Simbol-simbol itu udah ketemu bahwa di sana ada kehidupan Rasul dan para sahabat, di sini ada kehidupan Brahmana dengan para santri. Ya tinggal ngisi ngono tok. Makanya orang sini nggak ribut ketika sudah ada yang ngisi, pendatang baru ya patuh. Kendaraan roda 2 sudah diisi Honda. Maka ketika RE King datang yang ngisi aja. Disebut Honda nggak marah. Hondamu apa? RE King ini enggak apa-apa. Yang datang ke sini yang sudah ngisi minuman botol itu Aqua, maka ketika Ades datang belakang disebut Aqua ya nggak marah. Loh, makanya jadi. Dan agama kemudian mengisi ruang-ruang kehidupan yang bersahaja. Hampir semuanya bersahaja di sini. Tingkat kepatuhan sosial itu jalan. Iya, kiainya karena hidup bersama memberi contoh, nggak banyak bicara. Makanya di sini jarang orang nanya dalil. Di sini ini mana ada yang ngerti dalilnya mulutan? Nggak ada. Tapi begitu kiainya mulutan gitu ya, masak semua, nggak ada yang nanya dalilnya apa. Ora eneng. Ya karena sistem pembelajaran di sini itu dari dulu percontohan. Nggak pernah ngerti dalilnya umroh, begitu disuruh umroh royoan. Nggak ngerti dalilnya sholat tapi disuruh sembahyang, ya cepet. Karena apa? Ramah. Yang bisa sholat di depan ya sholat awal, yang sholatnya mundur ya di belakang, yang perlu dipanggil ya dipanggil gitu aja di sini nggak ribet. Yang belum datang adzannya ya mundur. Yang mestinya adzan zuhur 11:30 karena di sawah dipanggil 1:30. Biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biarin. Kalau belum datang Robbana ya Robbana. Masih belum datang ya tombo ati. Wong wis pegel ya nambani atine dhewe. Kalau masih nggak datang baru marah kiainya. Diuruki jangan jalan. Betapa kita punya Islam yang bersahaja. Karena apa? Berangkat dari Islam percontohan. Makanya Islam di zaman Rasul itu ya dicontoni. Sehingga kita bisa melihat potret kehidupan di zaman Rasul itu indah, nyenengno.
Gitu lah. Nyenengno Pak Bupati, Rasulullah nyenengno. Ada orang datang kepada Rasul. Ya Rasul, apa kangen? Kangen Kang? Ya. Lah terus aku punya puisi, boleh nggak aku baca puisi di depanmu ya Rasul? Apa? Puisi cinta. Ya udah bacakan. Yang satu, Assalamualaikum Zainal Ambiya Assalamualaikum. Yang satu, gantian aku. Mana? Anta Syamsun, anta Badrun, anta Nurun. Gitu Rasulnya nyeneng no, enggak terus marah no. Nah, ya udah makasih, ambil serbanku, kasih serban. Anak kampung dua lari sambil ye. Makanya kalau ada orang sholawatan sambil ngibarkan ye enggak apa-apa. Wong dulu sahabat ada yang dikasih serban saking senengi ye gitu ya ada. Dikejar sama sahabat yang orang sahabat sekitar Rasulullah. Kamu nyuri ya? Enggak. Kamu nyuri? Enggak. Aku tadi ngalem Rasulullah enggak marah aku dikasih ini. Kalau kamu enggak percaya besok ya orang sekampung datang ke sini muji Rasul. Minggu berikutnya datang orang sekampung muji Rasul. Nah di antara rombongan ada yang bawa kendang, maka kemudian muji-muji Rasul sambil bawa kendang, tung tutang tung. Nah di antara rombongan itu bawa kendang. Nah di dalam situasi kayak gitu, sahabat Ali masuk, sahabat Utsman masuk rame. Tapi tiba-tiba di tengah keramaian sahabat Umar datang marah. Terbangnya dibanting sama Sayyidina Umar, ya udah berhenti. Makanya semenjak itu ada yang mengatakan bahwa terbangan dalam sholawatan gak boleh. Karena Sayyidina Umar banting terbang. Nah itu. Ayo, jangan ngawur. Terbang itu dibanting sama Sayyidina Umar. Makanya jangan nyalahin kalau ada orang mengatakan sholawatan kok terbangan. Gak boleh, benar karena Sayyidina Umar banting kendang. Tapi istimbat hukumnya ahli sunnah wal jamaah kan beda. Seluruh sahabat bisa menjadi hukum. Nah itu yang banting kan Sayyidina Umar. Tapi satu orang, tapi di situ kan ada tiga, yang nggak apa-apa. Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Ya di voting 3 lawan 1. 1 nggak boleh, tapi 3 boleh. Makanya boleh terbangan kan gitu. Loh, di voting. Lah sebabnya apa Sayyidina Umar kok banting kendang? Sayyidina Umar memang orangnya nggak suka nyanyian. Orangnya keras itu aja, jadi nggak suka dengan terbang kayak gitu, nggak seneng. Mana ada orang kayak Sayyidina Umar, Hajar Aswad aja dimarahi. Kalau aku nggak lihat Rasul nyium kamu, nggak sudi aku nyium kamu katanya. Sayyidina Umar itu keras orangnya, nggak ada lembut-lembutnya. Kalau baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sambil nangis, orang denger serem. Lah tapi kalau Sayyidina Utsman lembut, Bismillahirrahmanirrahim. Kok tadi enggak Allah? Ayo tadi wedi kan? Berarti sampean memang jenisnya bukan orang keras. Coba kalau sampean memang jenisnya keras, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, pasti gitu. Maka tadi kan enggak bunyi. Berarti orang Batang, orang lembut. Makanya kalau yang keras-keras pasti bukan orang Batang biasanya. Itu loh, makanya saking kerasnya itu loh Sayyidina Umar itu. Sampai Sayyidina Ali itu ketika masih hidup itu bernadar, orang kok keras kayak begini kalau mati ditanya malaikat mungkar nakir jawabnya apa? Makanya ketika Sayyidina Umar meninggal kuburannya kan di kuping sama Sayyidina Ali. Loh itu denger wong wali sama-sama walinya. Malaikat mungkar nakir aja sopan, Assalamualaikum, salam. Siapa itu? Mungkar nakir ya Umar. Ada apa? Mau nanya apa? Marrobuka. Ya Allah, apalagi udah nggak jadi itu aja. Lah itu nyeneng ke. Makanya Rasul itu ya karena percontohan, jadi ngadepi yang berbeda-beda ya enak aja. Lah ya, Rasul lagi ngaji begini, tiba-tiba dari depan masjid itu ada bilang, mati itu. Yang lain kan marah. Itu. Sama sekarang misalnya tiba-tiba ada orang dari itu, ji gitu. Coba, gak mangkel sampean. Sama Rasulullah tiba-tiba muat.
Muhammad gitu. Sahabat lian itu siapa? Orang nggak punya sopan santun. Coba sekarang coba ada yang gitu, pasti tampiling sama Satpol PP itu. Coba jajal. Ini sama zaman segitu ada yang manggil mat gitu ya, sahabat lian itu sopo gitu. Akhirnya Rasulullah tahu ya sudah suruh masuk akhirnya. Nah, udah masuk katanya. Akhirnya begitu disuruh masuk, mat apa? Aku pengen kencing. Ya udah carilah tempat kencing. Enggak, aku kencing di sini aja. Langsung di depan Rasul di dalam masjid kencing gitu aja. Ya sahabat Umar gak tahan, tarik pedang mau dipotong kepalanya itu. Rasul Umar jangan. Gini-gini juga santriku, gini umatku. Tapi memang ada di kampungnya sana kencingnya sembarangan. Ada bantrek ya dikencingi. Iya, gini-gini juga santriku, santri Batang. Ibaratnya begitu. Lu nyenengin Rasul itu. Yang paling ekstrim itu kan ada itu. Ada orang yang sukanya tidur di masjid. Ibadahnya nggak serius. Rasul keluar dari masjid dicegat, ya Rasul apa? Kiamat itu kapan? Alah kamu nggak usah nanya kiamat, dong kiamat itu pakai bekal ibadah. Kak lihat kok kamu tidur. Bekalmu apa besok? Saya nggak pakai bekal ibadah ya Rasul. Bekalmu apa? Cinta sama engkau ya Rasul. Hah? Cinta tok nggak jalanin? Ya enggak. Ya sudah kalau gitu pilihanmu. Rasul pergi dicegat lagi ya Rasul. Lu apa lagi? Enggak, aku kan udah jujur, aku sayang sama engkau ya Rasul. Aku cinta. Aku mau nanya, engkau cinta sama aku enggak? Ya iya, wong kamu cinta sama aku, masa aku enggak? Nah, kalau Rasul cinta sama aku, masa Rasul mau tega ninggal aku di neraka? Ya mungkin. Ya udah, kamu senang sama aku, nanti kamu di surga bareng sama aku. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Lu asbabul wurudnya di situ kan itu. Langsung dia pergi, yes, lari. Sayyidina Abu Bakar denger kayak gitu kan, terus loh, kok ada orang nggak pakai modal gitu masuk surga, cuman modal seneng tak. Sayyidina Abu Bakar datang, ya Rasul, serius itu tadi? Iya Abu Bakar, seneng tak kayak gitu nggak pakai modal? Iya. Dia nggak modal aja masuk surga, apalagi aku pakai modal katanya. Sayyidina Abu Bakar saking senengnya joget sampai jubahnya itu berkembang. Yang akhirnya itu dicontoh sama Sayyid Jalaluddin Rumi jadi Torekoh Maulawiyah. Yang akhirnya sama orang Batang dikenal dengan tari sufi. Lu kan semua ada itu dicontohnya. Nah cuman kadang kita ini nyari yang begitu-begitu susah. Kiai-kiai biasanya nyarikan contoh yang serem-serem, sahabat kelas 1. Sehingga orang Batang gak punya tempat. Makanya coba tak carikan yang mirip-mirip sampean lah gitu kan. Suka kencing. Ada. Lah iya. Lo ada sahabat itu yang lucu. Saking dari kampung entah gimana ceritanya, tawaf itu cuman muter gak ada hitungannya. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Seharian itu muter. Sahabat itu mikir ini aliran sesat kayaknya ini. Lapor sama Rasulullah, ya Rasul ada aliran sesat. Mosok. Lah kenapa? Ada orang tawaf itu cuman ya Karim muter aja. Mosok iya ya, kalau Rasulullah gak percaya tengok aja ke Ka'bah. Ditengok sama Rasul beneran ada. Gagah ya Karim, ya Karim, ya Karim. Lama-lama Rasul ngikuti di belakangnya. Lama-lama gak tahan Rasulullah. Niruin ya Karim, 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 ya Karim. Nah si ya Karim ini yang ditirukan Rasulullah marah lama-lama. Ini siapa orang berani nirukan aku? Nah pas tak banting nanti katanya. Lama-lama dia nggak tahan, akhirnya balik ke belakang. Rasulullah yang nirukan ya Karim pegang itu, langsung dipiting gitu. Kamu yang nirukan aku ya Karim ya. Awas kamu, tak adukan sama nabiku, tak adukan sama kekasihku. Rasul kan merasa nabi, ya nanya lah nabimu siapa? Nabiku Muhammad. Maktek itu, ya Allah. Berarti ini umatku sendiri ini. Umat yang senang sama aku tapi nggak pernah lihat. Rasul terharu, nangis. Nah si dia ini begitu lihat Rasul nangis tambah semangat. Nah gitu aja nangis. Awas kamu nanti. Adukan pada nabiku. Rasul tambah banter nangisnya. Aras guncang. Malaikat Jibril diutus Allah, coba lihat itu. Malaikat Muhammad nangis. Loh ya Rasul Muhammad kamu nangis dibanting orang ini. Oh enggak Bril, jangan salah paham Bril. Aku nangis terharu. Ternyata dia umatku yang belum pernah ketemu sama aku. Ya daripada kamu banting itu ya mending aku ya Rasul Muhammad. Akhir Rasulullah, kamu perlu enggak ketemu sama Muhammad? Belum.
Pokoknya nanti kamu tak bawa ke Muhammad, tak banting lagi di sana. Mas, Muhammad itu aku. Hah? Muhammad itu nangis jadi ya Karim. Meluk Rasul, ya Rasul, aku bodoh dari kampung ya Rasul. Di kampung itu yang paling pinter itu saya. Ya bisanya ya Karim itu, makan ya Karim, doa apa aja ya Karim, ya Rasul sambil nangis. Setelah saya tahu di sini banyak yang pinter, saya kayaknya nggak ada harapan masuk surga ya Rasul kalau nggak kamu ajak. Nanti kalau aku mati ajak ya Rasul ya ke surga. Rasulullah iya, wong kamu begitu cintanya sama aku, nanti kamu tak ajak masuk surga bareng sama aku. Akhirnya namanya orang kampung dibilangi Rasul mau diajak masuk surga, ya saking senengnya yang joget, ye. Allah bilang sama malaikat Jibril, ya Jibril bilangi sama Muhammad, orang itu walaupun nanti diajak masuk surga bareng sama Rasul Muhammad, tapi bilangin dosanya tetap tak hitung. Mas, kamu jangan seneng dulu. Kata Allah dosamu juga nanti dihitung. Apa ya Rasul? Dosaku dihitung sama Allah. Setelah engkau ajak aku masuk surga, Allah masih ngitung dosaku. Suruh ngitung. Gak takut aku. Awas Allah kalau aku dosanya dihitung. Loh kenapa? Pokoknya kalau dosaku dihitung sama Allah aku gak takut loh. Terus gimana kamu gak takut? Enggak. Pokoknya kalau aku diajak ke surga sama engkau ya Rasul, dosaku dihitung sama Allah. Awas, Allah tak ajak hitung-hitungan nanti. Duh kok Allah kamu ajak hitung-hitungan gimana? Iya, pokoknya kalau dosaku dihitung Allah tak ajak hitung-hitungan. Seberapa besar dosaku, kan kuhitung dengan seberapa besar pengampunan Allah. Kalau Allah Maha Pengampun, gak mungkin dosa gini aja kok dihitung. Kalau dosa gini aja dihitung, gak usah pakai gelar Maha Pengampun. Maha Pengampun, oh gini aja dihitung katanya. Rasulullah tambah nangis, ya ini ya Karim, tak kira goblok ternyata pinter. Loh, menyenangkan loh, makanya jadi umat Rasulullah di sini. Ketika para wali datang, nyenengke, nggak marah-marah, nggak pokok. Dan semuanya tahu bahwa yang punya kapasitas menjadi rahmatan lil alamin itu Rasulullah. Maka ada apapun dikembalikan aja kepada Rasulullah. Satu contoh. Ketemu bangsa yang berbeda, ketemu suku yang berbeda, ketemu peradaban yang demikian besar, akhirnya apa? Ya dikembaliin aja sama Rasul. Bahwa manusia di Indonesia yang berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda agama, dikembalikan sama Rasul supaya dimong sama Rasul sendiri dalam jaminan Rasulullah. Lah Rasulullah punya jaminan apa pada orang yang jauh, yang berbeda-beda? Rasulullah mencita-citakan tentang struktur masyarakat yang namanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah orang yang saling bertanggung jawab. Konsep manusia yang saling bertanggung jawab disebut dengan konsep ra'iyah, di mana hidup berbeda bangsa, berbeda suku, saling bertanggung jawablah. Konsep ra'iyah itu diterapkan di Indonesia sehingga kita dikenal dengan konsep rakyat. Ra'iyah diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat, dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menyebut warga bangsanya dengan sebutan ra'iyah hanya ulama Indonesia. Loh. Jadi makanya kalau kiai-kiai di sini toleran, kiai apa itu bukan karena mengadaptasi demokrasinya orang Eropa. Ada kan yang mengatakan orang Indonesia toleran karena mengadaptasi demokrasi Yunani. Bukan, karena apa? Ya karena kita ini dititipi ra'iyah, dititipi konsepnya Rasulullah namanya rakyat. Rakyat itu konsep baku dari Rasulullah, bukan konsepnya PKI. Jadi kita ini saling bertanggung jawab karena apa? Karena kita sesuai dengan yang diinginkan Rasulullah tentang terbentuknya masyarakat ra'iyah. Loh akhirnya berbeda bangsa, berbeda suku bisa jadi satu. Dan teritori para wali yang membangun struktur ini disebut wilayah. Yang wilayah itu disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Loh inilah yang terjadi. Jadi kita ini bukan people. Jadi kita ini not Vox Populi Vox Dei. Kita ini ra'iyah. Makanya karena kita ini ra'iyah, hidup saling bertanggung jawab. Yang Kristen melanggar lampu merah undang-undangnya sama. Yang
dengan yang Islam melanggar lampu merah, peraturannya sama. Ketika melakukan kejahatan, Pak Kapolres memberlakukan hukum yang sama. Ini adalah terhadap orang-orang yang masuk dalam konsep rakyat. Jadi rakyat itu hidup saling bertanggung jawab. Yang akhirnya terstruktur menjadi majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat. Jadi kita jadi begini ini sesungguhnya adalah berangkat dari sistem yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kita tidak sedang menyerap ajaran orang lain, kita sedang memberlakukan ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah itulah makanya kenapa Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, tapi kenapa kita puluhan bangsa, puluhan suku dan agama bisa berdatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Lah makanya kita ini kadang jangan aeng-aeng, kita ini belajar enggak. Makanya kita ini konsepnya bukan muslim kafir, bukan, kita ini rakyat. Kita ini rakyat. Nah, rakyat ya kayak gini, saling bertanggung jawab, saling apa. Nah, makanya lah yang dulu menjalankan praktek itu yang membangun adalah para wali. Makanya teritorinya disebut wilayah. Nah, hari ini yang berani mengatakan kami penerus para wali siapa? Ya santri. Yang lain malah bertanya wali itu buktinya apa? Tapi santri hari ini mengatakan kamilah penerus para wali. Lah itu makanya kalau kemudian para wali ini ya makamnya yang menghasilkan wilayah ini ya harus diziarahi oleh para pemegang wilayah. Makanya Pak Bupati, TNI, Polri harus sering ziarah makamnya wali karena memegang kekuatan dan kekuasaan untuk mengelola wilayah. Jangan sampai lupa dengan pendiri wilayah yaitu para wali. Nah, itu matur nuwun gitu aja Mbah. Ternuwun Mbah. Makanya satu ketika Pak Bupati juga harus mengirimkan seluruh makam wali kalau khol itu dari anggaran kabupaten kambing apa sapi ini kan gitu. Karena tanpa para wali kita nggak punya wilayah. Sebutannya itu wilayah bukan lain-lain. Wilayah itu bahasa baku daerahnya para wali. Nah itu. Loh, makanya Islam di sini bersahaja, indah. Itu punya jangkar dan punya kaki. Sehingga ketika ini untuk bakasannya bupati ya. Ketika tiba-tiba ada dukun ya di Amerika itu, tapi ya kita nyebutnya dukun aja paling gampang. Kalau orang Amerika nyebutnya sosiolog, namanya Samuel Huntington. Dia ngeramal namanya class civilization, perang peradaban. Ujungnya Amerika sama Cina. Nah, perangnya pakai agama. Nah, bagi negara-negara, kelompok-kelompok politik yang tidak punya jangkar agama, pusing karena masa depan dunia nanti perangnya agama. Maka yang nggak punya jangkar agama mereka investasi. Investasi apa? Ya investasi agama. Nah, agar investasi agama maka mereka harus punya komoditas dan pasar. Nah, maka lahirlah komoditas-komoditas baru, produk recycling. Yang direcycling dari kalangan kaum muslimin yang sudah dihilangkan oleh peradaban. Ada khilafah, ada syiah sunni, ada lihyah. Ini adalah sesuatu yang direcycling. Itu kan. Nah, pasar harus dibuat. Agar pasar menerima, maka pasar harus dibikin tidak kenal dengan produk recycling itu. Caranya tidak kenal, ya jangan dikenalkan dengan sejarah. Makanya kemudian santri-santri yang punya sanad ngerti, oh itu sudah pernah terjadi dan gak laku. Tapi bagi orang-orang yang tidak punya akar sejarah, lompatnya terlalu tinggi, langsung kembali pada Quran Sunnah, gak ngerti bahwa itu sesungguhnya sudah pernah terjadi dan gagal. Itu loh dalam konsep ilmu sosiologi modern dikenal dengan black market religion, pasar gelap agama. Khilafah. Nah ya kita santri ya wis tahu lah itu. Zaman Sayyidina Husain, zaman Papa. Udah tahu lah, makanya tapi yang nggak ngerti, ini khilafah alamin haji Rasul, bukan itu khilafah takririyah. Kamu kalau nggak mau khilafah hati-hati kamu. Nggak, ini benderanya la ilaha illallah. Kami juga udah punya, kalau ada orang mati ditutup pakai bendera la ilaha illallah.
Kamu anti bendera la ilaha illallah, kamu anti ya? La ilaha illallah enggak. Kami tahlilan setiap hari pakai la ilaha illallah. Tapi kalau bendera kami nggak mau. Bendera PKI Palu Arit kami nggak mau. Tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang pakai palu. Ini nggak bisa. Makanya santri selamat. Suriah makan satu produk khilafah, jebol bangsanya. Iran Irak makan satu komoditas nerima namanya Syiah Sunni, jebol. Afghanistan nerima satu komoditas lihyah bab jenggot, perang. Kita nyantai-nyantai aja sampai hari ini. Kenapa? Karena kita punya kekuatan Islam yang berakar pada akar sejarah yang kuat terhadap bangsa Indonesia. Lah itu. Lah kalau sudah kayak begini aja udah jalan. Sholawatan aja jalan. Ziarah kubur jalan. Semuanya jalan. Kalau sholawatan jalan terus gimana? Pasar terserap. Orang jual ingkung, jual ayam, jual besek jalan, sound system jalan, terop jalan, bakul apa aja jalan, ziarah makam wali, jualan makanan di makam wali ya jalan, sewa bis ya jalan, sholawatan manggil Habib Syekh sampai gagang pancing aja laku, merawat kehidupan semua berjalan, sampai copet aja bisa hidup di makamnya wali. Lah ini menandakan apa? Produk kehidupan yang berjalan. Nah itu loh, maka kemudian santri ini bukan jangan dikira paling berat karena mencontoh Rasulullah langsung di jantung perubahan agama, di mana percontohan terberat adalah hidup bersama para sahabat, dan itu dicontoh oleh para santri dan para kiai, hidup bersama para kiai. Makanya Islam jalan, dan kita punya sampai sebuah kawasan yang disebut NKRI amma ba'du. Ini baru mukodimah, belum mulai ngaji. Pembukaannya kapan-kapan lah kita lanjutkan lagi, Pak Bupati. Polres kita lanjutkan nanti kapan-kapan. Ini sambil jagong sebenarnya. Ngaji paling enak itu kayak gini, duduk kayak ini, nyantai, gak kerasa kayak orang pidato, kayak orang dongeng aja udah ini. Ya mudah-mudahan semua dalam ridha Allah, semua dalam barokah, Kabupaten Batang semakin maju. Dan virus corona semakin dijauhkan dari kita semua, diangkat kembali oleh Allah. Al-Fatihah. Wa'alaikumsalam, amin. Keluarga besar Bapak Bupati, semoga menjadi keluarga besar yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Wa'alaikumsalam, amin. Mas Yusuf yang ulang tahun, semoga menjadi umur yang barokah. Al-Fatihah. Amin. Pak Kapolres dan Pak Dandim semoga diberi keluasan jabatan, kenaikan pangkat, dapat pangkat yang sesuai yang diinginkan. Al-Fatihah. Monggo Kiai donga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.